kita dituntut ya, hadir di masjid ini juga dalam rangka meninggalkan maksiat. Kenapa? Kalau kita hadir di masjid waktu bulan besar itu mungkin kita dibuat dalam kemaksiatan. Maksiat itu dosa. Banyak dosa itu. Ya, bahkan ada sebuah buku judulnya 50 dosa-dosa besar. Nah, itu dosa-dosa besar ya. Nah, maksiat itu kebalikannya adalah ketidaktaatan. Karena apa namanya hijrah minal maksiat ila ta'at. Hijrah dari kemaksiatan pada ketaatan. Nah, faktor atau efek terdampak dari maksiat itu banyak. Tadi diceritakan oleh Adam ya. Nah, termasuk salah seorang ulama kita, tidak salah Imam Syafi'i. Dia banyak hafalannya, hadisnya. Ketika itu masih remaja, masih sekolah, dia lapor ke gurunya. Katakan pesantren Pak Kiai. Di rumah sudah siap sekian hadis, sekian ayat untuk setor. Nah, kita ketika berada di hadapan Pak Kiai, hilang semua hafalannya. Ya, nggak tahu dia kenapa hilang hafalannya. Kemudian dia tanya, Pak Kiai, tadi saya sudah hafal banget nih, sekian ayat, sekian hadis, kok tiba-tiba sampai di sini hilang? Apa kata Pak Kiai? Coba dirunut perjalanan kamu dari rumah sampai kemari, apa yang kamu lihat? Dia pikir-pikir, apa yang dilihat ya? Nah, nggak ada Pak Kiai. Coba lah pikir-pikir Pak Kiai. Kemudian baru ingat dia, ya. Dia ingat dia melihat seorang wanita naik ke atas kuda dan nampak betisnya. Betis tahu ya? Itu nggak sengaja nampak betis. Hilang sekian ayat dan sekian hadis. Habis. Jadi wajar kalau kita umpamanya pelajaran ya, berhari-hari, siang malam, ketika ujian hilang. Karena dia dapatkan banyak maksiat. Maksiat itu bisa hadir sendiri, bisa kita hadirkan, ya, umpamanya di televisi atau di HP ya, atau di jalan ya, itu maksiat. Jadi bisa menghilangkan hafalan kita. Berapa kali sudah dihafal hilang, itu efek maksiat. Dan juga Rasul menyebutkan efek maksiat itu dia seperti bintik hitam. Orang yang membuat satu maksiat ada bintik hitam di hatinya. Dua maksiat, dua. 10 bintik hitam. 100 beribu. Andai kata beribu-ribu maksiat, maka hati kita itu hitam. Hitam keras, tidak lagi mendengar nasihat, selalu melawan, selalu membantah. Ini berarti maksiat itu yang menempel banget di hati kita. Itu bahaya, itu bahayanya maksiat. Nah, kita boleh mengenal maksiat untuk apa? Untuk menghindari maksiat itu. Tadi baru berapa? 3 ya? Dia ada berapa? 51. Ya. Baru 3. Seperti masih ada berapa lagi? 48 lagi. Nah, yang berarti untuk kultum besoknya Yudis ya. Nah, minta yang untuk yang 3 lagi dari awal. Setelah itu dari Yudis Rehan ya. Nah, sudah Rehan, nanti juga tempat tadi Yudis, kemudian minggu depannya lagi Rehan. Siap-siap latihan. Salah nggak apa-apa. Ya. Kalau kita umpamanya lagi belajar salah, maka orang mengatakan ya wajar aja dia salah, kan lagi belajar. Kalau benar, wih mantap ya, baru belajar udah hebat ya. Jadi untungnya 2 kalau belajar itu. Ya. Berarti yang nggak ada 1 Fauzan. Ya.
Mana Ustaz? Tidak tahu. Siapa yang tahu Ustaz? Ya. Kemarin dia tanya, "Sok ngaji Pak?" Iya. Baik. Ini ada catatan Python ya. Untuk ini cuma ingatkan kita ya. Pisang emas bawa selayar, masak sebiji dalam peti. Utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Jadi kalau kita punya utang bisa dibayar, tapi yang namanya budi, kebaikan itu nggak bisa dibayar. Ya. Cukup dikenal. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang olahraga pagi siapa? Yang saya nampak Idris, Adam, Rizky jalan ke konsol. Banyak olahraga. Kira-kira olahraga? Tidak. Ada. Jadi olahraga. Jadi olahraga itu penting. Ya. Bapak sejak SMP itu rutin jalan kaki dan juga olahraga ya pingpong, badminton ya. Nah sekarang ini karena usia sudah masuk senja, senja atau malam? Hampir malam. Hampir malam. Itu olahraganya rutin jalan. Kemarin 2 malam itu di Bintan ada acara camping, berjalan 13 km dari pagi sampai jam 10. Ada kawan-kawan yang menuntut kan, dia merasa nggak mampu. Dan saya bilang, kalau saya mampu, kamu pasti mampu. Ya. Makin semangat ya. 13 kilo, siapa yang pernah jalan 13 kilo? Tapi lecet-lecet juga ya, lecet-lecet juga. Bisa cuma di Ramadan 3 kali ya, 5 kali, ini 13 kilo. Tapi kalau tanpa persiapan tentu lebih parah lagi. Tentang olahraga. Lalu pantul berikutnya, kucing hitam halus bulunya. Ada yang merah kucing? Ada. Kumisnya panjang, putih warnanya. Geram sudah, kakiku dibuat. Enggak datang ngaji, siapa pelakunya? Ini pengurusnya, pengurus ini. Geram dia, kenapa Bapak nggak pernah datang? Pergi ke toko beli kedondong, buahnya matang dibeli 2. Jadi anak jangan berbohong agar disayang ayah dan bunda. Ya. Pantun di pantun nasihat. Jadi protokol juga bisa memvariasikan kalimat-kalimatnya itu dengan pantun. Ya. Mungkin pernah melihat di acara walimah atau pernikahan ya, bukan MC-nya pada pantun setiap kali ya. Bahkan kemarin teman saya waktu sudah sore, karena dia bisa berpantun, dia menyampaikan sebuah pertanyaan ke seorang pemateri. Di belakang terdengar suara Pak Long, karena dia orang Melayu, pantun spontan mengucapkan apa kata dia? Pantun itu mengatakan ini, intinya hari sudah petang, tidak ada pantun. Beli kentang, beli syukur. Hari sudah petang, nggak ada pantun. Itu spontan. Jadi kalau orang berbakat itu spontan, ya, spontan. Kalau kita kan baik tulis dulu, dikonsep dulu ya, dan tergantung kemampuan masing-masing. Baik, malam hari ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pemuda, tumpuan harapan. Ya. Siapa masih ingat
ucapan Bung Karno. Ya. Gunung Semeru. Tapi berikan kepada saya 10 pemuda yang berkualitas, maka saya akan menggoncangkan dunia. Berarti pemuda remaja itu luar biasa, ya, luar biasa sekali kemampuannya, ya. Itu makanya orang-orang di luar Islam berupaya untuk menghancurkan generasi muda Islam dengan berbagai cara, dengan narkoba, dengan tawuran, ya, dengan judi dan segala dosa-dosa dapat untuk melumpuhkan Islam, ya, karena pemuda Islam itu luar biasa. Lalu kisah, bukan kisah, ya, ada dongeng yang terjadi di negeri Thailand. Siapa yang bisa menceritakan? Gajah putih. Gajah putih, ya, ceritanya gimana? Pada suatu waktu ada acara di mana Maharaja dari Thailand menaiki seekor gajah putih, Pak. Dia berkeliling suatu daerah di mana ketika pertama kali melalui, warga berteriak hidup Paduka yang menunggangi gajah putih yang bersih. Kemudian lewat lagi, kembali masyarakatnya berteriak hidup Paduka yang menunggangi gajah putih yang bersih. Kemudian ketiga kalinya gajah tersebut kotor, tapi sebagian masyarakat masih berteriak hidup Paduka beserta gajah putih yang bersih. Namun ketika melewati suatu perkampungan, terdapat sekumpulan pemuda, mereka berteriak hidup Paduka yang menunggangi gajah putih yang kotor. Kemudian raja tersebut mendatangi pemuda dan berkata, kalian adalah pemuda yang berani berkata jujur di mana kondisi tidak mendukung atau tidak memungkinkan untuk berbicara yang jujur itu. Kemudian keempat pemuda tersebut diberikan jabatan oleh Raja Thailand karena kejujurannya dan keberaniannya. Iya, ya, baik. Masyarakat khawatir kan, si pemuda ini khawatir mungkin di penjara, dianiaya. Tapi nyatanya tidak. Kenapa pemuda itu jujur, baik, ya, kritis. Kritis itu yang menyampaikan sesuatu kritikan, ya. Walaupun kritikan itu membuat orang tidak enak mendengarnya. Ini pemuda. Di Nepal, nah, ada yang menyaksikan nggak, ya? Nepal itu pemerintahnya zolim, ya. Korupsi itu sudah di mana-mana, ya. Nah, yang membangkitkan terjadinya demo segala macam, ya, akhirnya Perdana Menterinya itu mundurkan diri lalu ganti yang lain, itu suara seorang pemuda, ya. Jadi pemuda itu ditakuti. Dan juga materi kemarin ada pepatah Arab yang mengatakan laisal fata majqulu kana. Bukanlah pemuda yang berkata bapak saya begini loh, bapak saya penguasa, bapak saya raja, bapak saya orang berpangkat, bapak saya kaya raya. Itu bukan pemuda yang mengatakan itu. Walakin al-fata ayqulu kana haza. Tapi yang dikatakan pemuda dan yang mengatakan nih gua tampil. Nah, itu bahasa kitanya, ya. Ini saya. Ya. Jadi dia nggak mengandalkan bapak ibunya. Dia akan andalkan dirinya. Silakan bapak ibunya mungkin penguasa, orang kaya, kemudian berpengaruh, tapi dia ingin maju tampil sendiri. Ya, ini bedanya anak muda dengan orang tua. Nah, kemudian demikian pula para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah itu banyak orang-orang muda.
rata-rata muda. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, siapa lagi? Anak Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Siapa lagi? Ishak. Kemudian yang berperang melawan Jalut, Nabi Daud. Bayangkan ya, dia kalahkan itu pasukan yang lebih besar jumlahnya Daud. Akhirnya dia jadi raja.